Oke, selamat malam Merdeka, Merdeka, Merdeka. Wiz, apa kabar teman-teman? Apa kabar para Indonesia? Hari ini, malam ini kita merayakan 75 tahun ya. Sayang banget ya, guys. 75 tahun Indonesia merdeka. Katanya udah jadi negara maju gitu ya, kita nggak bisa ngerayain gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas 76 atau berikutnya kita bisa ngerayain, dan mudah-mudahan pas 76 malah kita lebih ceria, nggak ada penyakit, dan kita maju terus. Amin. Dan IHSG berapa maunya? Goceng? Udah ya, 6.000, 7.000, canggih ya. Oke, so hari ini kita akan bahas mengenai market IHSG libur panjang. Kapan liburnya? Besok, pas kemarin ya. Pokoknya market ini kayaknya sepi nih, karena banyak yang cuti kayaknya, ya kan? Walaupun cuti PSBB, tapi mungkin staycation ya. Tapi kita lihat apakah marketnya nggak terlalu banyak, tapi masih banyak loh saham-saham yang gue lihat ngumpulin tuh hari Jumat ya kan. Nah teman-teman, mumpung market lagi sepi, nah saham-saham mana yang potensi profit dan bisa diambil harga optimal ya kan. Seperti yang gue tadi lihat di namanya vacation videonya tuh kan, ada BBRI, BBCA, ada Inco, ada Antam, dan segala macam gitu ya. Nah mudah-mudahan kalian bisa ngambil gitu ya, yang nggak kemana-mana bisa lihat gitu ya. Dan mudah-mudahan nggak merah. Kalau merah hati-hati, pasang SL-nya ya kan. Oke, sip. Oke guys, jadi kita lihat dulu nih, memang bener gak sih ini? Nah katanya nih kan udah kemerdekaan, besok 18, habis itu 19 masuk, terus dia libur lagi nih 2021. Nah loh ya kan, September kagak ada libur lagi, udah libur bersamanya nanti lagi nih, gua nggak tahu deh kapan gitu kan. Nah ini Rabu Kamis Jumat libur. Nah di sini nih libur-libur kayak gini biasanya ada yang suka naik-naikin, biasanya ya kan. Kenapa? Karena nggak berat, bandarnya mikir ya kan. Nggak berat kenapa? Ya nggak ada yang nungguin ya nggak. Gue naikin aja, yang lain nggak ada yang beli, jadi gue langsung aja naikin pakai gue sendiri. Ntar tiba-tiba udah di atas ya kan. Habis itu guyur deh. Nah siapa tahu ya, gue nggak bilang bahwa itu yang terjadi, tapi di saat market sepi kita bisa enak analisanya gitu ya. Oke, sip. Kita mulai dari mana nih guys? Dari sini ya. Oke, yuk kita mulai ya. Kita lihat ya teman-teman, IHSG gimana? Wah, ternyata dia setelah terjerembab ijo masih loh guys, masih 1 koma loh ijonya, which is menurut gua oke banget. Dan di saat declare bahwa kita masuk jurang resesi, malah dia masih seperti ini. Gua rasa sejak kita PSBB-nya sudah agak ya stanky, banyak roda ekonomian yang mulai jalan ya. Mudah-mudahan ijo terus, tapi kalau ijo terus kayak begini hati-hati nih ya, nanti ada suatu saat dimana Oktober atau November yang dimana dia mulai merah ya. Hati-hati ya guys gitu ya. Tapi kita lihat kayaknya lumayan nih ya. Mudah-mudahan di akhir tahun di akhir bulan hijau terus. Oke. Nah kayak begini tuh kenapa? Padahal asingnya turun terus, jual terus. Itu tandanya market orang udah tahu mengenai IHSG, pasar domestik. Jadi udah tahu nih kesempatannya di mana, gitu kan? Di saat kesempatannya ada, mereka langsung beli, cicil gitu loh. Nah, jadi itu yang mereka lakukan gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa you guys bisa memanfaatkannya. Oke. Nah, dari sini gua akan ngambil cacingmologinya. Mana nih? Oke. Oke. Sun biasa, Sun. Langganan. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa
yang mulai jalan, properti mulai jalan. Kita tunggu ya, nanti kita ada yang beberapa kita bahas gitu ya. Lalu basic industry juga mulai mantul gitu ya. Nah, tapi yang udah masuk ke sini finance nih mulai jalan. Lalu ini miscellaneous industry juga mulai jalan, trade juga ya. Di area-area sini udah mulai banyak nih guys, gitu ya. Menurut gua mining ini di drive oleh nikel dan timah kayaknya mulai jalan nih. Kita lihat ya. Ya, agri juga menurut gua akan jalan nih. Oke? Oke. Kita lihat sampai sini ya guys. Ya. Nah, setelah itu kita akan lihat masuk ke sini. Oke, sebelum gue mulai guys, gue seperti biasa promo-promo dulu. Jangan lupa yang nanya nanti persyaratannya ya harus, jangan lupa nanya nggak nanya harus klik Instagram gue. Lihat followernya masih dikit bos, follow iniin lagi dong, tambahin lagi minimal seceng lah ya kan. Follow Instagram gua ya. Lalu yang kedua jangan lupa nih ya channel gua ya. Di channel udah oke banget, mudah-mudahan nanti cepet sampai 10.000 ya. Lalu jangan lupa guys, gua buka kelas gua ada di sini. Ini kelasnya, kalian kalau mau ikutan ya bisa langsung ke intro link kelas ini ya. Ini dia nih, T Intro Trap Trading Class ya. Di sini masuk itu ada, nggak mahal kok, bisa pakai Tokopedia cicilan ataupun langsung aja kelasnya secara online. Dan kalian di situ udah ada video intronya, kalian bisa lihat penjelasannya apa sih price action, tape reading, dan bagaimana sih caranya. Gua bisa bilang bahwa gua akan mengasih cara-cara gua men-screening saham dan bagaimana gua trading ya di kelas ini. Kelas IISG gua nggak banyak-banyak guys, paling 1-2 gitu ya. Dan ini tahun ini aja baru ini yang kedua. Nanti kalau kalian ketinggalan mungkin 3-6 bulan lagi gua nggak tahu deh, akhir tahun gua akan melakukannya atau enggak gitu ya. Jangan lupa yang mau nanya nih ya, di like, di follow Instagram gua. Oke? Oke. Kita mulai ya, seperti biasa tuh kan mulai deket ya sampai 5386 ya, 5400-an ya kan. Nah, di sini udah nih, udah aman deh pokoknya guys ya kan. Mudah-mudahan nyampe sini. Kalau dia koreksi juga kemana? Paling juga ke sini nih 5143 ataupun di EMA 20-nya 5132 ya. Nah, di sini lo bisa lihat. Oke. Nah, kita lihat juga komoditi ya. Tuh lihat timah ya, setelah kemarin terjerembab mulai naik lagi. Jadi tins kita bisa lihat-lihat kalau di saat dia mantul. Nah, mantulnya daerah-daerah sini nih. Nah, mantap sekali. Lalu nikel. Oke. Nikel juga kayak begitu ya guys. Nah, dia udah mulai naik lagi setelah mantul, naik lagi. Inco dan ANTM makanya dia naik karena banyakan mereka melakukan mining di situ. Ya. Lalu juga CPO. Nah, CPO mulai mantul nih ya di EMA 20-nya. Mudah-mudahan nyampe sini bisa kita lihat juga. Oke. Ya. Jadi industri-industri itu lumayan tuh bisa kalian lihat. Oke. Oke. Kita masuk ke dalam ininya ya. Jadi yang seperti gue bilang tadi, ini bisa dilihat targetnya SL-nya 749 ya, 749. Targetnya 844 kalau yang swingnya pendek gitu ya. Kalau mau follow the trend, time to buy gitu ya, nanti targetnya 926 ataupun naik ke atas terus. Oke. Lalu ada Inco yang tadi gue udah bilang, dia kalau nggak salah lumayan mantul, bener ya. Targetnya 3958 4000 kalau mau follow the trend ya. Kalau mau swing aja ya, sini-sinilah 3858. Dicek lagi SL-nya taruh di mana? SL-nya taruh di 3482. Oke ya. Sip. Lalu ada tins, tadi udah ya? Belum. Ya, tins juga nih, mantulnya di daerah sini. Lihat ya,
kalau dilihat nih pas banget mantulnya, tetek gitu ya. Mudah-mudahan naik lagi. Targetnya kalau gua pertama 841, target kedua 912. Remember, nanti pasti akan gojlakan lagi, tapi menurut gua nanti gojlakannya ke sini, nanti naik lagi ke 900, oke? Lalu setelah itu ada apa lagi guys? Apa lagi? UNVR, Unilever ya. Ya targetnya sini lah 58408 ya. Lalu ada ASI. Oke. Nah, ASI ini menurut gua oke banget nih. Ya. Kalau dia bisa mantul di sini. Ya, area-area sini. Gua kotakin deh biar kalian talk chair nggak bingung gitu ya. Habis itu kalian bisa kotakin di chartsnya kalian ya. Ini kan kemarin dia mantulnya di sini nih, tuh ya, dia sentuh sini mantul, sentuh sini jebol. Nah dia lagi tes nih supportnya. Kalau besok mantul boleh lo ambil ya. Targetnya mana nih? 5804. Oke cuy. Nggak usah banyak-banyak cincong ya. Yang kayak gini-gini udah langsung aja ya. Talkcer kan kalau kayak gini. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh sini dulu nih, 5291 ya. Oke. Nih 5279, 5291. Oke. Lalu setelah itu ada GGRM ya. GGRM udah tinggal follow the trend aja, dia udah breakout ya guys. Mudah-mudahan lancar jaya. Targetnya sinilah ya, area-area sini 5613 atau 5873 ya. Ya lumayan nih GGRM ya. Gitu. Terus SL-nya mana Om? SL-nya di 50.500. Oke. SL pertama ya itu ya. Lalu setelah itu ada RALS. Ya. RALS menurut gua hati-hati udah deket target ya guys ya. Kalau dia tembus boleh dihajar. Ini feeling gua sih dia mau coba tembusin nih. Targetnya mungkin di 755 dulu. Ya. SL-nya di mana Om? 605. Ya, sini. Lalu setelah itu ada INKP. Ya. Aduh, udah jalan terus ya. Jalan terus ya. Nih kayak gini. Dia mudah-mudahan nggak ke sini ya. Ke 9352, mudah-mudahan lancar jaya ke atas lagi. Oke. Sama tekimnya juga menurut gua nanti dia akan jebol nih. Kira-kira dia akan coba jebol yang ini nih, ya. Menurut gue sih dia akan ke 8098, lalu dia akan ke area-area 10 ribuan. Oke. Tekim. Right, lalu ada ini apa sih? BBCA tadi udah ya. Ya. Nah, ini mah udah tinggal follow the trend aja, Bos. 3389 lalu 36290 ya. Menurut gue sih lancar jaya nih. Mungkin nanti akan ada halangan di 3249, tapi overall saham paling gede di IHSG ya santai lah gitu ya. Nah, BBRI juga sama nih guys ya. Kemarin dia coba turun, nahan, ada buy pressure lagi tinggi gitu ya. Nah, kalau dari sini gue lihat pas banget nih ya. Yang ada di sini dia coba mantul ya kan. Targetnya 3700 kalau yang mau ngambil ini, kalau menurut gue sih buat invest aja ya. Udah jalan. Terus lalu ada INDF. Ya. INDF menurut gua dia akan koreksi dulu ke area-area sini dulu nih, 7167 ya. Habis itu dia akan lancar jaya terus naik ke atas di area-area 74 atau 7500. Ya, tinggal di follow the trend aja. Kalau dia besok saham-saham tersebut turun gitu ya, tinggal diambil mumpung market sepi. Ya, kalau volumenya nggak gede-gede banget, udah ambil aja bos, ya kan? Oke, lalu kita bahas ULTJ.
Dia kelihatannya akan sideways ya guys, walaupun terlihat akan besar gitu ya. Kalau dia udah tembus 1700 oke. Tapi kalau yang sekarang hati-hati, kalau bagusnya kemarin ngambil di sini ya, gitu ya. SL-nya kalau pada mau ngambil 1600 ya, hati-hati daerah-daerah sini 1676 udah mungkin udah TP-an ya. Worth it atau enggak? Gue sih nggak begitu ya kalau buat swing, tapi ya terserah aja gitu ya. Lalu ada enough ya, menurut gua sih selama vaksin belum keluar masih bisa digoreng. Targetnya 3984. Oke. Lalu ada KF. KF juga kayak begitu, targetnya di 3909 atau 4000 ya, masih jalan lagi menurut gua gitu ya. Lalu ada ISAT. ISAT ya, apa namanya, hati-hati ya, di sini ada area gojlekan gitu ya, hati-hati teman-teman. Kalau dia tembus sih oke, tapi kalau menurut gua besok nggak akan tembus ya, pasti akan koreksi dulu. Lalu ada TLKM. TLKM baru tembusan pertama ya kemarin gitu ya, kita tunggu aja apakah dia akan masuk lagi ke dalam atau enggak. Kalau masuk dia akan ngetes kotak yang ini, kalau dia mantul baru bisa diambil ya. Kalau dia mantul lagi, jalan lagi, boleh diambil. Oke. Lalu setelah itu ada MBAP. MBAP udah loncat-loncat terus ya guys, hati-hati ya guys gitu ya. Kalau menurut gua hati-hati ya, saham-saham kayak begini hati-hati guys ya, apalagi udah kayak begini. Kalau dia koreksi mungkin ke sini kalau buat lanjut tren, cuman kalau enggak ya, bandarnya nggak suka ya, masuk lagi ke dalam ya, karena ada gap di sini ya, 2304. Oke. Sip. Lalu nah ini dia nih, PTPP ya. PTPP lumayan ya guys gitu ya. Nah kalau kamu lihat nih, ini kotaknya nih, dia mau sentuh sini, dia tiba-tiba kayaknya mau mantul lagi nih, berusaha untuk keluar di sini. Sekali false break gitu ya, mudah-mudahan yang kedua kali nggak false break ya. SL-nya taruh di mana? 976 ya. Salah satu saham-saham properti ya yang lumayan gitu ya, selain Dimas gitu ya. Kalau yang lain kayak Citra, kayak ini, banyakan tuh masih sideways gitu ya, masih recovery gitu ya. Mungkin BSDE gitu ya, tadi ada yang nanya kemarin, menurut gue sih masih recovery, cenderung downtrend nih ke bawah. Oke. Sip. Lalu setelah itu ada TPIA. Nah TPIA udah di atas EMA 20 tapi geraknya masih kecil nih, trading range-nya masih kecil. Kalau dia tembus di atas 7490 mungkin akan lebih seru, tapi lebih better sih tunggu di atas 7897. Oke. SL-nya taruh di mana? SL-nya ditaruh di 7260. Oke. Lalu ada PNLF. Koreksi ya kemarin ya, Jumat ya, wajar lah, kan udah cuan gitu ya. Nah mudah-mudahan besok ada doji yang bisa naik ke atas gitu ya, mudah-mudahan. Kalau dia turun terus ya SL aja dulu, tunggu sampai dia mantul atau tahan-tahanin. Oke. Ya tergantung sesuai nggak trading plan-nya kalian. Ingat ya, trading plan tuh penting loh. Nanti gua akan ajarin tuh di kelas tuh bagaimana caranya kita bikin trading plan yang anti badai, dimana kalau turun nggak takut, kalau naik nggak takut gitu ya. Kalau turun besok naik juga kita bisa action gitu ya. Dan itu jarang tuh diajarkan sama orang-orang tuh kayak gitu, jarang ya. Oke. Lalu Harum menurut gua oke ya guys gitu ya. Nah di sini dia terlihat akan mantul dan besok akan mantul lagi, boleh dilihat gitu ya. Lalu Indi juga kayak begitu guys, terlihat bahwa dia stuck di 1024 gitu ya, di area-area sini nih. Nah nanti boleh dilihat lagi targetnya ke 1132. Oke. Lalu ada Pitro juga nyentuh EMA 20, menurut gua mungkin bisa mantul ya guys, coba dilihat lagi. Dan kalau dia mantul targetnya di area-area 2138, apalagi kalau tembus ini nih, tembus 2000 nya 2138
ya. Oke. Lalu setelah itu ada DOIT. DOIT juga seperti itu guys, kemungkinan besok akan mantul gitu ya, kita lihat aja. Targetnya mungkin masih ke 300, tapi menurut gua bisa naik lagi, tinggi lagi ya. Setelah DOIT ada UNTR ya. UNTR juga seperti itu, menurut gua sih ini udah kemarin reach by pressure. Kalian tunggu aja di sini ya kalau mau beli 2272 gitu ya. Kalau dia nggak mantul dari sini ya, atau ditutupnya di sini, SL-nya daerah-daerah sini nih, tuh 2158 ya. Oke. Lalu setelah itu ada UNTR, SMDR. Waduh, nah ini lucu nih ya, tapi oleng-oleng, hati-hati ya guys. Tapi ya mungkin kali jalan sampai ke 291 ya nggak? Oke. Habis itu ada KF. Tadi udah ya? Ya, KF-nya udah. KLBF yang fundamentalnya bagus ya, follow the trend aja. Kalau gua nanti akan gua tambah, punya KLBF om? Enggak. Pokoknya kalau gua, strategi gua, kalau dia udah di atas ini nih 1655, mungkin akan jalan lancar ke atas. Ini pun masih lancar ya guys, walaupun kecil-kecil, sabar aja kalau menurut gua gitu ya. Lalu ada food. Nah ini kemarin ada yang nanya nih, food hati-hati ya. Sampai jam 3 tuh dia masih 123 guys, masih daerah sini. Tiba-tiba ada yang beli naik ke atas. Nah kalau kita nggak tahu tapenya, cuman lihat candle doang, berabe loh, bakalan ketipu nanti ya. Nah kalau kita lihat tape, kita tahu nih kejadiannya di mana. Jadi jam 2 masih angka 123. Tiba-tiba ada yang salah jempol atau gimana, beli 164 guys. Berapa ribu lot gitu kan. Nah hati-hati nih, besok koreksi lagi nggak? Nah hati-hati ya. Ya mau ngambil hati-hati ya, udah gue bilang loh ya kan. Lalu Boga juga tinggal follow the trend aja ya. Ada sideways di atas, menurut gua tinggal tunggu aja, tapi SL-nya ditaruh di 1431. Oke. Lalu setelah itu ada Bird. Nah Bird kemarin sell-nya lumayan tinggi ya, sekarang juga sell-nya juga lumayan tinggi. Tapi kalau dia ditutup di area 1014, lumayan nih targetnya ke 1152 ya, 10% lah ya. Kalau dia tembus lagi, nah ini baru tinggi nih, jauh ya, ke berapa nih, 1339 ya. Bluebird udah lumayan lah ya kan. Lalu ada SCMA. SCMA kemarin ditutup di bawah EMA 20. Kalau gua selama dia nggak tembus di area 1197, mungkin masih oke ya guys gitu ya. Tapi harus hati-hati nih ya, karena dia udah sideways lumayan banyak nih, lumayan lama ya SCMA-nya ya. Tuh ya. Om, yang lain gimana saingannya om? Saingannya ya, kalau menurut gua sih tunggu lagi lah pantulannya ya kan. Tuh, tunggu lagi pantulannya, caur banget. Oke, ya siapa suruh ke pom-pom, ya kan? Mau siapapun itu, mau guru kek, gue kek, gitu ya. Yang ngomongnya bobo kek, yang ngomongnya 10 ribuan follower kek, apalah segala macam, 30 ribu follower, apa segala, dicek chartnya. Kalau chartnya jelek, udah mendingan tinggalin aja. Masih banyak yang lain, ya kan? Yang benar-benar gitu loh, yang sesuai chartnya tuh oke gitu loh, ya. Nah, lalu ada Pakuwon juga sama ya, masih cenderung downtrend gitu ya. Jadi kalau menurut gua sih, yang bisa dilihat-lihat yang kayak gini sama ini, ya. Oke. Lalu setelah itu ada Ali. Nah, Agri lumayan ya tadi ya. Follow the trend aja guys. Kemarin gue bilang 10.000, sekarang udah nyampe 10.000, targetnya 11.000 ya kan. SL-nya taruh mana? SL-nya taruh di sini 9589 ya.
Lalu setelah itu ada L-shape. L-shape juga sama guys, gitu ya. Nanti mudah-mudahan dia mantul di sini. Ya, tungguin aja nih di sini. Kalau dia mantul ke area-area targetnya 1053. Oke. Lalu ada SIM. SIM juga sama, masih sideways ya. Jadi menurut gua yang paling bagus ya ini, gitu ya. SIM masih sideways, hati-hati. Mungkin pendukungnya lumayan oke, agro gitu ya. Nah, ini lumayan gitu ya, tapi belum breakout lagi, belum ATH, jadi harus hati-hati. Ya, cicilan pertama lah. SL-nya taruh di sini 259. Kalau kejauhan kalau takut kena ya daerah-daerah sini nih. 235. Oke. Lalu setelah itu Ali Esim MDKA. Emas ya. Emas sama ya. Kalau dia mantul sih hari ini mantul ya, ininya ke 2052 ya. Emas kalau nggak salah, oh iya lagi mantul ya Om Yusa gitu ya. Ya lagi doji lah sini-sini, mudah-mudahan mantul. Good newsnya apa? Good newsnya Warren Buffett pun kepom-pom sama gua gitu kan. Udah tahu belum Warren Buffett-nya kepom-pom? Nih, gua kasih lihat nih bacanya. Cuman gua nggak mau pom-pom lagi ya. Apa namanya? Ininya ya, gue nggak mau ke pom-pom lagi nih, ya kan? Dilihat chartnya tuh, ya kan? Udah ada peserta gue yang ngasih tahu Berkshire bet on gold market, ya ilah, that Buffett one smoke, ya jilat ludah sendiri nih. Biarin opa-opa juga namanya juga salah, ya udahlah biarin aja ya kan. Oke, terus kita lanjut ke MDKA. Jadi kalau dia mantul besok targetnya daerah 2055 ya. Ikutin harga emasnya. Kalau harga emasnya naik, bolehlah diambil. Oke. Sip. Lalu setelah itu setelah MDKA ada KLBF tadi udah Cepin. Ya. Cepin ya, selama di atas EMA 20 ditutupnya sih masih aman lah gitu ya. Nih target di bawah 6.000. Selama di atas 6.000 oke. Di bawah 6.000 hati-hati, mungkin dia akan masuk ke dalam kotaknya lagi ya. Overall dia masih sideways. Mungkin yang mau jalan-jalan, nah yang ini nih Jeva gitu ya. Nah, bisa dilihat dia di atas EMA 20, mungkin dia akan sideways di area 117 sama 1102 ya. Mudah-mudahan naik ya guys gitu ya. Kalau pilihan mana Om, ayam mama itu? Kalau gue sih lebih pilih Cepin ya. Nah, mainnya udah di bawah, jadi gue nggak melihat bahwa tertarik lagi gitu ya, kecuali dia naik lagi di atas EMA 20. Lalu setelah itu ada TLKM ya. TLKM baru naik ya guys, hati-hati dia false break, tadi udah gue bilang, jadi hati-hati kalau dia false break turun lagi, mendingan tinggalkan. Tunggulah habis di atas ini nih, atas garis biru yang ini nih 3060, oke lah diambil, targetnya 3176 ya, 100 poin. Oke. Lalu setelah itu habis itu ada friend. Oke. Nah, friendnya ya so-so banget lah ya, gitu ya. Jadi hati-hati, mungkin mantulnya daerah sini nih 113 ya, hati-hati. Kalau dia nggak mantul masih turun lagi ya, manjelep ke kotak ke sini 96 ya. Setelah friend ada MKAS ya. MKAS nah nggak mau menolak untuk ditutup di bawah SMA 20, tapi akhirnya masuk juga. Kita lihat ada pantulannya nggak. Nah, ini juga ada buy pressure-nya. Mudah-mudahan kalau dia mantul targetnya ke 2384 atau 2573. Oke. Lalu setelah itu ada Jevanya udah ICBP. Oke. Nah, ICBP-nya menurut gua sih harus keluar kotak ya. Dia udah sideways di atas gini sih, tinggal tunggu aja. Oke. Nah, kalau gua saham-saham yang oke, kita lihat nih. Ini bagus nih. Ya, UNVR, BBCA, ya kan? Tuh, INDF juga bagus, apalagi kalau dia koreksi lumayan loh guys, gitu kan? Koreksi kecil daerah-daerah sini oke banget.
ya. Just highlight aja. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan di saat market lagi sepi. Kenapa gue minta lo memanfaatkan market lagi sepi? Karena bandar juga manfaatin. Kita lihat aja besok ya, 2 hari ini. Oke? See you guys. Have a good cuan 2 hari nanti gitu ya. Mudah-mudahan nanti gua kawal juga live video. Tenang aja ya kan? Oke? Have a good night. Met Bobo, dan salam terakhir kita ya kan buat Bung Karno, Bung Hatta, merdeka.